Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita telah nikmatin selama ini. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Di sini saya ingin memberikan sebuah pengajaran dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke. Jadi sebelum kita mulai, untuk itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Baihaqi. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah di Bekasi dengan NIM 24112285 dengan dosen mata kuliah yaitu Ustadz Mulhendra LC MPD. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas yaitu pengajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi pengajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, tanpa berlama-lama saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini untuk daftar isinya ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu pengajaran mufrodat. Terus yang kedua yaitu kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Jadi apa kaitannya nanti mufrodat ini dengan pembelajaran bahasa Arab ini? Tentunya pasti ada kaitannya. Terus yang ketiga yaitu apa sih langkah-langkah kita dalam pembelajaran langkah-langkah dalam mengajarkan mufrodat atau langkah-langkah pengajarannya apa sih gitu. Terus yang keempat, tadi yang ketiga, terus sekarang yang keempat, implementasi dalam pengajarannya. Jadi mempraktekkan gimana sih cara mengajarkannya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk yang pertama yaitu pengajaran mufrodat. Apa sih pengajaran mufrodat ini? Di sini dituliskan yaitu pengajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab adalah proses mengajarkan kosakata bahasa Arab kepada peserta didik agar mereka memahami makna, bentuk, dan penggunaan kata secara tepat dalam konteks bahasa. Jadi, pengajaran mufrodat ini yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ya, yaitu mengajarkan kosakata kepada peserta didik. Jadi mengajarkan kosakata bahasa Arab kepada peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa memahami makna. Yang pertama, terus bentuknya dan penggunaan kata secara tepat dalam konteks bahasa. Jadi itu tujuannya. Oke. Nah, mufrodat merupakan dasar utama dalam penguasaan 4 keterampilan bahasa. Jadi mufrodat ini merupakan dasar dalam penguasaan 4 keterampilan bahasa. Nah, jadi dalam keterampilan bahasa ini ada 4 nih. Yang pertama yaitu istima, menyimak. Yang kedua kalam. Terus yang ketiga kiroah, membaca. Kitabah, yaitu menulis. Nah, di sini di dalam 4 keterampilan bahasa ini tidak mungkin
lepas dari yang namanya itu mufrodat. Karena apa? Karena dalam 4 keterampilan bahasa ini, mufrodat ini merupakan kata dasarnya. Jadi tidak mungkin mufrodat ini dihilangkan begitu saja. Nah, makanya itu mufrodat itu merupakan dasarnya dalam penguasaan tadi 4 keterampilan bahasa tadi gitu ya. Jadi penting nih mufrodat ini ya. Terus lanjut ke tujuannya. Apa sih tujuan kita dalam mengajarkan mufrodat ini? Baik. Yang pertama yaitu tujuannya yang pertama yaitu maaf. Tujuan utama pengajaran mufrodat antara lain yang pertama yaitu memahami makna kata denotatif dan kontekstual. Memahami makna kata denotatif dan kontekstual. Terus yang kedua yaitu mengetahui bentuk kata, isim, fiil, dan huruf. Terus yang ketiga yaitu menggunakan mufrodat secara aktif dan pasif. Yang terakhir, menghindari kesalahan makna dalam komunikasi. Nah, jadi yang tadi saya bacakan itu merupakan tujuan dalam pengajaran mufrodat ini. Tidak lain dan tidak bukan, pengajaran mufrodat ini benar-benar sangat penting ya. Sangat penting untuk kita lakukan sebagai guru itu. Nah, itu tadi tujuannya yang tadi saya setelah sebutkan, yaitu pertama dapat memahami makna kata. Terus yang kedua mengetahui bentuk kata. Nanti dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada bentuk katanya, ada isim, ada fiil, kata kerja, dan huruf. Terus yang tiga yaitu tadi menggunakan mufrodat secara aktif. Nah, jadi menggunakan mufrodat secara aktif. Terus yang terakhir menghindari kesalahan makna dalam komunikasi gitu ya. Terus tadi saya sudah menyebutkan apa sih pengajaran mufrodat, terus tujuannya. Terus sekarang kita lanjut yaitu apa sih kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab ini? Tentunya dong dalam mufrodat ini pasti ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Kita lihat di sini. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab ini? Yang pertama yaitu mufrodat sebagai dasar semua keterampilan tadi ya. Istima, kalam, qiraah, dan kitabah tadi. Oke, langsung aja lanjut ke yang kedua yaitu mufrodat ini menunjang pembelajaran nahwu dan shorof. Gitu. Mufrodat ini menunjang pembelajaran nahwu dan shorof. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada namanya nahwu dan shorof. Gitu. Nahwu dan shorof. Nahwu dan shorof ini merupakan dua hal yang sangat penting ya. Dua hal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Tentunya ketika kita ingin menguasai bahasa Arab, kita harus mengetahui dua komponen ini, nahwu dan shorof. Oke. Nah, mufrodat ini yaitu dapat menunjang pembelajaran nahwu dan shorof. Jadi di dalam nahwu dan shorof ini gunanya mufrodat ini adalah dapat membantu pembelajaran nahwu dan shorof. Tentunya kalau misalkan kita mempelajari nahwu ataupun shorof itu sangat susah kalau misalnya kita kosakatanya aja kita tidak tahu, maknanya aja kita tidak tahu. Jadi dengan adanya mufrodat kita dapat mengetahui dengan adanya kita mempelajari mufrodat kita dapat mengetahui makna si kata tersebut gitu. Jadi mufrodat ini sangat membantu kita mempelajari mufrodat ini sangat membantu kita dalam belajar nahwu dan shorof gitu ya. Terus lanjut di sini yang
Nah, di sini yang pertama kita bisa mengenali bentuk kata tadi, fiil, isim, masdar. Nah, dengan kita mempelajari mufrodat dan kita mengetahui kosakata, itu kita bisa mengenali apa sih ini fiil, terus ini isim, terus ini masdar gitu. Nah, itu sangat penting sekali ya. Terus yang kedua yaitu memahami perubahan kata. Jadi memahami perubahan kata. Terus yang terakhir yaitu mengerti fungsi kata dalam kalimat. Nah, dengan kita mempelajari mufrodat ini, kita bisa mengerti apa sih yang ada di dalam kalimat tersebut. Apa sih makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Pasti di setiap kalimat atau jumlah mufidah itu pasti memiliki makna yang dimana itu tuh harus yang dimana di situ fungsi mufrodat itu kita bisa mengetahui makna tersebut gitu. Terus lanjut yang ketiga yaitu langkah-langkah pengajarannya. Nah, di sini disebutkan yang pertama pemilihan mufrodat. Guru memilih mufrodat sesuai dengan tema yang mau diajarkan. Jadi sebelum guru mengajarkan kepada siswanya, guru memilih terlebih dahulu nih yang mana mufrodat mana yang mau digunakan dalam pembelajaran dengan tema yang mau diajarkan. Misalkan di kamar mandi, apa sih yang harus disebutkan kosakatanya gitu ya kan. Terus yang kedua, guru melafalkan kosakata atau mufrodat dengan jelas. Nah, di sini guru melafalkan kosakata. Jadi membaca, nanti si siswanya mengulangi gitu dengan benar dan jelas. Terus yang ketiga yaitu penggunaan dalam kalimat. Nah, guru membuat kalimat sederhana dari mufrodat yang sudah dipilih kepada muridnya. Nah, yang ketiga sudah melafalkan, terus guru mencoba membuat kalimat nih terkait yang tadi sudah dihafalkan tadi gitu ya. Yang tadi sudah lafalkan kosakatanya, jadi dibuat kalimat gitu. Terus yang keempat yaitu pengulangan. Guru dapat mengulang materi yang sudah diajarkan kepada siswanya. Sesudah tadi kita sudah membuat kalimat, yaitu guru mengulang kembali materi yang tadi sudah diajarkan. Gitu ya kan, mengulang kembali yang tadi sudah diajarkan kepada siswa agar si siswanya mengingat kembali yang tadi sudah diajarkan gitu. Terus yang kelima yaitu terakhir evaluasi. Guru dapat mengevaluasi pembelajaran yang sudah diajarkan. Jadi yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengevaluasi, yaitu memperbaiki apakah tadi si guru tadi sudah benar dalam pengajarannya atau belum. Nah, di sini dievaluasi nih. Agar kalau misalkan ada kesalahan, guru tidak boleh mengulangnya kembali ketika pembelajaran selanjutnya gitu. Jadi penting sekali evaluasi ini ya. Oke, lanjut yang ditunggu-tunggu yaitu implementasinya. Yaitu apa sih yang tadi sudah disebutkan langkah-langkahnya, di sini di implementasinya, prakteknya. Nah, di sini mufrodat. Nah, di sini guru memilih mufrodat contohnya bahasa Arab di kamar mandi. Yang pertama, dushun. Artinya bisa dilihat teman-teman semua yaitu shower. Dushun, shower. Nah, nanti murid mengikuti dushun, shower. Terus yang kedua, ma'junul asnani, pasta gigi.
Nah, di sini gambarnya ma'junul asnani, yaitu pasta gigi. Terus yang ketiga fursyatul asnani, yaitu sikat gigi. Fursyatul asnani, sikat gigi. Terus yang keempat yaitu syambu, sampo. Syambu, sampo. Yang kelima mighrafatun, gayung. Mighrafatun, gayung. Terus yang terakhir yaitu mightoshun. Mightoshun, bak mandi. Mightoshun, bak mandi. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu mufrodat atau kosakata yang ada di dalam kamar mandi. Tuh ya. Nah, setelah ini guru membuat kalimat dalam bahasa Arab. Di sini bisa dilihat teman-teman semua kalimat berupa kalimatnya. Yang pertama, aghriful ma'a bil mighrafati lil istihmami. Artinya saya menyiram air dengan gayung untuk mandi. Nah, tadi mana kosakata yang tadi sudah disebutkan di sini? Ayo. Nah, ini ya kosakatanya, yaitu bil mighrafatun. Bil mighrafati artinya apa ini? Gayung. Pinter. Terus yang kedua, al-ma'u fi haudi mightoshun nadhifun. Artinya air di bak mandi itu bersih. Kosakata mana yang tadi sudah digunakan? Al-mightoshu, yaitu bak mandi. Terus yang ketiga di sini astakhdimu ma'junul asnani kulla sobahan. Artinya saya menggunakan pasta gigi setiap hari. Nah, kosakata mana yang tadi sudah disebutkan, yaitu ma'junul asnani, pasta gigi. Terus yang keempat, anzifu asnani bi fursyatil asnani. Saya membersihkan gigi saya dengan sikat gigi. Kosakata mana yang tadi disebutkan? Fursyatul asnani. Nah, di sini ya. Itu membersihkan sikat gigi artinya. Terus yang kelima lanjut. Astahimmu bidushun fil hammami. Bildushun fil hammami. Artinya saya mandi menggunakan shower di kamar mandi. Kosakata mana yang digunakan? Dushun, yaitu shower. Terus yang keenam, aghsilu sa'ri bi syambu athnani al-istihmami. Saya mencuci rambut dengan sampo saat mandi. Kosakata mana yang disebutkan? Bisa lihat sini, syambu. Artinya apa? Sampo. Ini dushun tadi shower ya. Oke, selesai. Sudah selesai materi pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman semua, tadi saya sudah menjelaskan dari awal hingga akhir, yaitu berkaitan dengan pengajaran mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentunya pengajaran mufrodat ini sangat penting sekali dalam pembelajaran bahasa Arab. Mengapa? Karena pengajaran mufrodat ini atau bisa disebut kosakata ini sangat penting sekali dalam pembelajaran bahasa Arab, karena dia itu merupakan kata dasar, jadi pondasi awalnya. Kalau misalkan kita ingin mempelajari bahasa Arab lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu maknanya. Kita harus tahu dulu nih artinya apa gitu, biar kita tidak salah paham gitu ya. Jadi mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Semoga teman-teman semua bisa memahami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.